Selamat datang di Dolanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal Arduino board. Jadi teman-teman, Arduino board merupakan satu rangkaian terpadu berisi microcontroller terutama Atmel, komponen elektronik pendukung, dan pin input-output yang dapat dikontrol. Seluruh kode yang ditulis akan dieksekusi oleh Arduino board. Pada awalnya, Arduino board didesain untuk melakukan suatu tugas khusus. Namun, seiring berjalannya waktu, Arduino board dikembangkan dan dimodifikasi oleh perusahaan dan individu yang tertarik dengan proyek open source. Nah, tahukah kamu bahwa pada gambar di bawah kanan bawah ini, inilah board Arduino yang dibuat oleh Gianluca Martino pada awal pengembangannya. Nah, varian Arduino board sangat banyak. Yang pertama ada Arduino Uno. Nah, ini adalah board standar atau board dasar dan yang pertama kali dikembangkan. Pada awalnya Arduino Uno menggunakan chip Atmel ATmega 8, namun sekarang sudah diganti dengan ATmega 328 dan ATmega 328P yang memiliki memori onboard yang lebih besar. Arduino Uno memiliki 32 KB flash memory, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM memori, 14 pin input-output, lalu 6 pin analog. Board ini ditunjang dengan ATmega 16U2 untuk komunikasi serial. Berikutnya ada Arduino Nano. Nah, ini adalah versi kecilnya dari Arduino Uno. Biasanya board ini menggunakan CH340 sebagai chip USB to serialnya. Spesifikasinya hampir sama dengan Uno, namun di sini ada 8 pin analog yang dibuka, sedangkan Uno tadi hanya 6 pin. Walaupun memiliki mikrokontrol yang sama yaitu ATmega 328P. Lalu di sini Arduino Nano menggunakan kabel mini USB untuk mengunggah firmware-nya. Berikutnya ada Arduino Pro Mini, di mana ini adalah versi mini dari Arduino Uno. Board ini punya dua varian, yaitu Pro Mini 5V dan 3,3 volt. Jadi kalau yang 5V itu perbedaannya adalah menggunakan osilatornya atau clocknya sebesar 16 MHz. Lalu kalau 3,3 itu 8 MHz. Board ini tidak memiliki USB to serial sehingga butuh yang namanya FTDI. Nah, Pro Mini memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Nano, di mana dia membuka 8 pin analognya ya. Sedangkan yang lainnya sama karena menggunakan chip yang sama yaitu ATmega 328P. Berikutnya ada Arduino Leonardo, dia menggunakan ATmega 32U4. Nah, chip ini memiliki kemampuan untuk langsung komunikasi serial to USB. Lalu keuntungan menggunakan board ini adalah biaya yang murah dibandingkan dengan Arduino dan kemampuan untuk mengendalikan keyboard dan mouse via USB HID. Namun untuk di pasaran di Indonesia sangat jarang kita bisa menemukan orang menggunakan Arduino Leonardo ya. Berikutnya ada Arduino Ethernet, yaitu modifikasi dari Arduino Uno yang bisa terhubung dengan kabel Ethernet sehingga kita bisa berkomunikasi via kabel LAN maupun jaringan internet dan menggunakan micro SD card reader. Lalu ada Arduino Mega 2560, ini cukup umum di pasaran karena ini adalah board yang memiliki ukuran dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan Arduino Uno. Dia menggunakan ATmega 2560 yang terdiri dari 54 pin I/O, 16 pin analog, 256 KB memori flash, 8 KB SRAM, 4 KB EEPROM, dan 4 serial UART. Kalau tadi cuma 1, ini ada 4. Dan board ini sangat ideal untuk berkomunikasi dengan beberapa perangkat atau modul ataupun komponen yang terhubung dengan komunikasi serial. Lalu ada Arduino Yun, di mana di Arduino Yun ada 2 microcontroller dan microprosesor, yaitu ATmega 32U4 dan Atheros AR9331. Nah, ini sudah dilengkapi dengan operating system Linux. Nah, Arduino Yun dilengkapi dengan 20 pin I/O, 12 pin analog, koneksi micro USB, Ethernet, bisa Wi-Fi, dan slot micro SD.
Berikut merupakan bentuk dari Arduino Uno board. Jadi yang pertama ini adalah kabel untuk USB to serialnya, biasanya menggunakan kabel printer teman-teman. Jadi di sini kita colokkan kabelnya, lalu yang di ujungnya kita hubungkan dengan komputer. Yang kedua ini adalah jack power supply, biasanya di 9 sampai 12 volt, di mana nanti langsung masuk ke voltage regulator. Biasanya adalah menggunakan AMS 1117 ya. Lalu yang nomor 4 ini adalah clocknya, menggunakan clock 16 MHz. Lalu 5 ini adalah untuk pin resetnya, 6 itu untuk pin 3,3 voltnya. Yang ke-7 ini adalah pin 5 volt. Jadi begini teman-teman, di sini 5 volt, tadi voltage regulatornya sini keluar 5 volt, langsung menuju ke sini ya. Kalau dari sini kabel printer ini langsung 5 volt, kita juga bisa keluar. Jadi kalau tidak ada ini pun kita bisa menghubungkan Arduino dengan langsung 5 volt dari sini. Lalu 3,3 volt itu apa sih? Sebenarnya ada tegangan yang disediakan oleh board ini jikalau kita butuh komponen yang tegangannya 3,3 volt. Namun demikian Arduino ini tegangan operasinya di 5 volt ya, jangan lupa teman-teman. Lalu ini ada 2 pin ground, kemudian ada V-in. Jika sebagai pengganti dari nomor 2, kita juga bisa via V-in di sini. Lalu ada pin analog, ada 6 pin analog. Dilanjutkan dengan ini adalah microcontrollernya, yaitu ATmega 328P. Nah, ini adalah pin ISP yang biasanya digunakan untuk mengupload microcontroller selain menggunakan kabel printer. Jadi kalau kabel printernya di sini rusak, kita bisa langsung upload via USB ASP atau USB ISP. Lalu nomor 13 ini ada LED on untuk menyala. Lalu nomor 14 ini adalah LED untuk TX-RX. Jadi saat ada komunikasi TX, transmisi dari Arduino, dari Arduino board ke komputer, ini akan menyala. Sedangkan kalau diterima, ini R-nya yang akan nyala. Ini ada L, yaitu lampu LED. Lalu nomor 15 ini adalah pin I/O-nya untuk digital input outputnya. 16 adalah pin RF, analog reference-nya, dan 17 ada reset. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan resetting, tinggal tekan tombol ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pengenalan dari Arduino Uno board-nya. Jadi teman-teman sekarang sudah mengenal ada beberapa varian dari Arduino board. Semoga teman-teman bisa mengetahui. Dan di luar sana masih banyak lagi varian Arduino board yang tidak dikembangkan oleh Arduino, tapi dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain atau startup-startup yang lain dengan model-model yang banyak, tapi sebenarnya itu sama. Seperti halnya kalau Robotdin ada Arduino Mega Pro, dia menggunakan basisnya adalah ATmega 2560. Begitu. Sekian video kali ini teman-teman mengenai pengenalan Arduino board. Semoga teman-teman semakin memahami apa itu Arduino board. Kita lanjutkan pada video-video berikutnya untuk lebih jelas mengenai Arduino. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.